Cuna. Hei, Apa kabar? baik Utim. Bagaimana kabar? Di Aussie bagaimana? We good. Aman-aman aja sih di sini. Ada Chris. Visi yuk bareng Chris. Boleh. Wih, Kris. Hei, piye kabare? Api-api. Masih bisa bahasa Gorontalo? Masih Uti, masih bisa. Hey Chris, apa kabar? Baik Uti. Kris, bagaimana di Malang? Baik. Gorontalo dang, bagaimana? Aman, tentram, dan damai. Ala rindu Uti. Sama Uti. Sama. Bangun ditiram pulang kamari. Sama juga. Nggak masih ingat orang jaga mandi di Kuala? Masih Uti, baru abis itu ngana ada masuk angin toh. Kong, kenapa mama ada veto 4 orang toh? Hei, Cun, kita semua lanjut kerja dulu. Ya, mau sibuk am. Udah yuk. Sehat-sehat teman-teman Oke deh. ha. Take care ya. Nanti bakal kabar ulang ha. Dadah. Dah. Mereka adalah sahabatku. Dulu, 5 tahun lalu, sebelum kami memutuskan untuk mengejar cita-cita kami. Kami adalah sahabat yang selalu bersama. Sepertinya nggak cuma saya saja yang rindu akan masa-masa sebelum COVID-19. Pemirsa juga kan? Sama, saya juga rindu mereka. Rindu ketika masih bersama mereka. Dulu. Pesona Indonesia kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia di tempat-tempat yang indah. Selain bisa dijadikan sebagai referensi nanti setelah COVID-19 berakhir, tempat ini juga memiliki kenangan buat saya. Tetap bersama saya di Pesona Indonesia. Salam kenal ya dari provinsi termuda kedua dari Pulau Sulawesi, Indonesia. Provinsi yang juga memiliki pesona tersendiri di dalamnya. Provinsi yang memiliki masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi adat serta budaya. Provinsi yang juga sangat menghargai keberagaman suku, tradisi, sekalipun dijamin yang sudah sangat modern saat ini. Sekalipun banyak pendatang yang sudah berdomisili di sini. Yang masih di rumah saja lantaran pandemi, anggap saja ini referensi buat Ngoni kalau nanti berkunjung ke sini ya. Harus sih. Gorontalo Olo tidak kalah kok kalau soal tempat wisata. Meskipun agak tropikal lantaran letaknya berdekatan dengan garis khatulistiwa, tapi di sini banyak pepohonan. Pohon kelapa, persawahan, hutan pinus, sampai air terjun ada. Di sini juga tepi danau lumayan besar dan terkenal. Pemirsa pasti sudah tahu kan? Benar sekali. Ini Danau Limboto namanya. Kalau orang Gorontalo bilang Bulalo Limutu. Kalau danau yang lebih kecil lagi ada juga. Nih, saya lagi mau ajak pemirsa ke sana. Namanya Danau Perintis, berada di Kabupaten Bone Bolango. Kecil-kecil gini, danau ini sering digunakan kalau ada acara-acara kolosal ataupun turnamen besar antara provinsi seperti turnamen jet ski atau lomba dayung perahu tradisional. Dulu, sebelum pandemi, danau ini ramai. Ramai dengan pengunjung yang sekedar menghabiskan waktu liburannya sambil berfoto-foto di sini. Atau sekedar memuaskan hobinya, apalagi kalau bukan mancing. Dulu Olo sebelum pandemi, torang geng 3 warna punya kenangan di sini. Dulu
sebelum Chris dan Hayes pindah, sebelum pandemi, torang biasanya bertiga di sini mancing. Chris mancing, torang berdua jadi tim hore. Yang paling bikin rindu, biar bau ikan, torang mau bikin galau. Ikan, ayo ikan. Jangan mau dorang pe umpan Bos Sadiki. Biar Bos Sadiki umpan segar ini. Yang percaya ikan. Makan pisang goreng, Jo. Wih, Yang mau ikan. Chris, dia noh yang paling suka mancing, ya kendati pun suka gagal dapat ikannya. Tapi yang saya bisa dapat dari dia adalah semangatnya. Dia nggak pernah menyerah untuk terus berusaha sampai dia berhasil. Salut sih, dan itu harus ditiru. Kita harus selalu bisa menyemangati diri kita sendiri kalau ingin berhasil. Kalau tadi sudah lihat pemandangan danau, sekarang saya mau ajak pemirsa ke tempat pemandian air terjun. Eits, bukan air terjunnya, tapi pemandiannya. Letaknya berada di Desa Miranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Tuh, lihat. Air yang ada di kolamnya ini tuh asli dari air terjun Puncak Meranti yang letaknya 5 km dari pemandian ini. Jangan tanya dinginnya gimana. Dingin sekali Uti. Dulu sebelum pandemi Olo, tempat ini ramai sekali Uti, apalagi kalau pas weekend. Soalnya di sini selain karena DP air yang dingin, DP suasana Olo asri dan sejuk sekali Uti. Tambah lagi kalau mau suka makan pisang goreng atau mie siram, ada sayang, ada, tinggal pesan. Dulu Olo, geng 3 warna punya cerita di tempat ini. Banyak kenangan juga di sini. Yang paling saya ingat waktu itu Hein lagi demo masak. Hanya karena dapat tugas dari kampus bikin video tentang Gorontalo, Heinnya malah bikin video demo masak. Dia bilang, Kan mie siram Olo makanan khas Gorontalo, jadi tidak salah kan? Hein, kepala geng 3 warna Sudia itu noh. Hein Olo mengajarkan saya untuk selalu optimis, tidak ragu untuk mencoba, karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita tidak mencoba. Sama kayak bikin mie siram ini. Bercerita soal mie siram yang pernah berkunjung ke Gorontalo, pasti pernah rasa kan?
Rasa enak sekali Uti. Dia sejenis sup jagung, tapi ini beda. Buat yang belum pernah rasa, napa DP resep? Siapa tahu mau suka baking kan? Simak bye-bye ya. Bahan-bahannya sederhana. Milu atau jagung yang sudah dipipil, baru ikan, daun bawang, kelapa, daun kemangi, dan lemon nipis. Karena orang Gorontalo suka pedis, jadi torang pakai rica. Habis itu rebus milu sampai matang, gak lama sekitar 20 menit. Kemudian tinggal campurkan bahan-bahan yang tadi. Taruh kelapa parut, ikan, taruh daun bawang, perasan lemon, dan rica atau cabai yang sudah diulek. Orang Gorontalo suka sekali dengan milu siram. Soalnya dia berasa ada gurihnya, ada manisnya, asam-asam sadiki, dan yang paling penting DP pedis. Mau tabuda Uti. Makan milu siram pedis, baru langsung nyebur. Seger. Pemandian Meranti memang cocok buat hilangkan penat. Asli. Pokoknya kalau mau nikah Gorontalo, jangan lupa cobain milu siram dan Pasir Meranti sini ya. Geng Tiga Warna bukan cuma suka pasiar, tapi torang olo suka wisata olahraga. Karena saya yang suka olahraga, mereka berdua jadi ketularan. Saya suka berkuda, sekedar merilekskan badan dari segala aktivitas yang menguras tenaga, sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan alam. Seperti ini. Dulu Geng Tiga Warna Olo punya cerita di sini. Saya pernah ajak Chris dan Hein untuk mencoba olahraga yang satu ini, tempat wisata panah. Selain untuk melatih otot tangan, olahraga ini Olo melatih kita untuk konsentrasi pada target. Serulah pokoknya. Saya masih akan ajak lagi pemirsa ke sebuah tempat. Tempatnya hanya sungai, seperti pada umumnya sih. Letaknya juga tak begitu jauh dari perkotaan. Cukup menempuh perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota. Tepatnya berada di Desa Longalo,
Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Ini adalah wisata yang ada di salah satu aliran Sungai Bone, sungai terpanjang di Gorontalo. Tempatnya yang sejuk karena bebas dari polusi dan hiruk-pikuk perkotaan menjadi salah satu alasan kenapa tempat ini menjadi tempat yang bagus dan wajib kalian datangi kalau nanti berkunjung ke Gorontalo. Keren sih, soalnya sungai ini jadi spot untuk arung jeram juga, tempat camping juga. DP tiket masuk cukup bayar Rp5.000 per orangnya. Terjangkau kan? Kita bisa dapat pemandangan serta suasananya. Plus, ada kru juga yang standby mengawasi dan menjaga kita agar selalu aman dan terhindar dari hal-hal di luar kendali. Namanya juga alam, cozy pokoknya. Kalian yang suka ke Gorontalo dan suka dengan ketenangan, jangan lupa ke tempat ini ya. Kalau aja nggak pandemi, pasti tempat ini lebih ramai lagi. Kalau aja nggak pandemi, mungkin kami bertiga bisa ngumpul lagi di sini, seru-seruan di sini. Nah, di sungai ini nih, biasanya kalau Gorontalo lagi panas-panasnya, orang buat janjian kumpul di sini, buat ngadem. Aneh kan? Tapi sebenarnya mujarab. Ya, walaupun sekedar orang celupin kaki, main air di sini, orang juga biasanya curhat masalah kampus. Tahu tidak, siapa yang paling bijak? Chris. Waktu itu masih ingat sih, dia nasihatin saya soal masalah skripsi. Dia bilang, Skripsi itu ibarat makanan, harus diselesaikan dan dihabiskan. Jangan ditunda-tunda, nanti basi. Chris, lucu uti. Pokoknya, kalau kalian ke Gorontalo, kalian harus kesini ya. Menjadi anak Gorontalo memberikan saya tekad dan cita-cita. Kelak, saya bisa memberikan sebuah penghargaan yang berarti untuk daerah ini. Kalau perlu untuk Indonesia. Buat kalian yang memiliki niat yang sama, tetap semangat ya. Doa yang sama juga untuk Chris dan Hein, sahabat saya. Sahabat yang memberi warna tersendiri bagi saya. Sahabat yang mengajarkan saya untuk selalu optimis dan pantang menyerah dengan keadaan. Saya beruntung punya mereka. Meskipun sekarang kami belum bisa berkumpul kembali. Tapi aku yakin kami baik-baik saja. Meskipun Hein dan Chris berada jauh dari Gorontalo, tapi saya yakin kami tetap semangat. Semangat berkarya demi Indonesia, demi tanah kelahiran kami, Gorontalo Lipo ini. Persahabatan bukan soal bersama-sama dalam suka maupun duka.
Menjaga persahabatan sama dengan menjaga dan melestarikan negeri kita, tanah kelahiran kita. Tidak boleh kita merusak dan mencemari, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus saling menghargai, saling menyemangati, dan menginspirasi. Mungkin sekarang kita lagi berjarak, tapi bukan berarti kita benar-benar terpisah. Sama, pandemi kali ini lagi-lagi membuat kita harus bersabar dengan keadaan. Semuanya demi kebaikan dan tujuan kita bersama untuk memulihkan keadaan. Satu pesan buat pemirsa, jangan lupa untuk tetap terus bahagia dan tetap berkarya untuk Indonesia. Mendung tak berarti hujan, kadang mengisyaratkan pelangi kan datang. Begitu juga kenangan sungguh menyebalkan saat kau tak pulang. Apa kabarmu di sana?